Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini, dan di video kali ini gua mau kasih tahu informasi mengenai beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan update ke iOS terbaru, yaitu iOS 18. Tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, dan tentu bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iOS 18 sebentar lagi akan dirilis secara resmi, yang mana sekarang tuh udah masuk ke versi beta terakhir atau RC version. Jadi sebelum kalian download dan install iOS 18 nantinya, gue mau kasih himbauan dan informasi untuk kalian perhatikan supaya update iOS kalian nanti berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu iPhone yang kalian gunakan itu sekarang sudah support untuk update ke iOS 18 ya. List atau daftar iPhone yang supportnya itu ada di sini, kalian bisa cek aja iPhone kalian termasuk di dalamnya atau enggak. Sebenarnya list ini sama ya dengan list yang ada di iOS 17 tahun lalu. Jadi kalau iPhone kalian sudah support iOS 17, maka sudah dipastikan akan mendapat update ke iOS 18 juga. Yang mana kalau kita lihat di sini minimalnya tuh ada di iPhone dengan chip A12 Bionic atau iPhone XR Family. Kalau iPhone kalian sudah dipastikan bisa mendapatkan update ke iOS 18, selanjutnya kalian bisa pergi ke bagian setting, general, lalu software update. Nah, di sini harus pastikan terlebih dahulu untuk beta update-nya itu berada di posisi off ya. Kalau kalian pilih yang developer atau public beta, maka nanti iOS 18 versi resminya tidak akan muncul. Yang ada kalian malah akan diberikan software update untuk versi betanya. Di sini kan posisi iPhone gue di iOS 17.6.1 ya, yang versi resmi. Dan kalau mau update ke iOS 18 yang versi beta, kalian tinggal pilih aja yang iOS 18 di sini. Tapi kalau mau lanjut ke iOS 17 yang beta itu juga ada ya, ada di 17.7 versi RC. Kalian tinggal pilih aja kalau mau stay di iOS 17. Jadi tinggal tentuin aja pengen tetap di iOS 17 atau update ke iOS 18. Tapi untuk saat ini cuma ready yang versi beta ya. Untuk versi resminya tunggu aja 2 hari lagi nanti akan muncul. Dan posisi iPhone gue ini kan ada di iOS resmi 17.6.1. Tapi kalau posisi kalian tuh ada di beta version, kalian tinggal offin aja untuk beta update-nya, baru nanti akan muncul yang versi resminya. Satu kasus lagi, kalau beta version yang kalian gunakan itu adalah iOS 18 RC atau rilis kandidat, pada saat kalian off-kan beta update-nya itu nggak akan muncul ya untuk versi resminya. Karena begitu? Karena iOS 18 RC itu sama dengan versi resminya. RC itu berarti beta terakhir atau beta final yang dikasih sama Apple. Jadi kalau misalnya kalian udah berada di iOS 18 versi RC, itu kalian nggak perlu lagi ya update ke versi resmi. Karena ya sama aja. Semua fitur yang ada di versi resmi tetap ada juga di iOS 18 versi RC. Dan size-nya itu biasanya sebesar 6-7 GB-an. Maka dari itu gue sarankan kalian untuk menyisihkan storage dan penyimpanan iPhone sebanyak 6-7 GB tadi. Tapi alangkah lebih baiknya jika dikasih space ya sekitar 10 GB-an. Karena 3 GB-nya nanti kalian gunakan untuk aplikasi sehari-hari. Kalau dibuat press dengan iOS 6-7 GB-an, yang ada iPhone kalian nanti bisa lemot. Tapi kalau penyimpanan kalian udah penuh, itu bisa juga ya dicadangkan di iCloud. Ini gue sangat sarankan juga buat kalian yang mau update ke iOS berapapun itu, untuk backup terlebih dahulu data yang ada di iPhone kalian, cloud ini. Caranya tinggal pergi aja ke profil iCloud kalian, pilih iCloud, dan pilih iCloud Backup di sini. Nah, kalian bisa enable kan, dan di sini bisa juga langsung pencet iCloud Backup. Yang mana kalau kalian lihat juga di sini, itu ada backupan dari beberapa device kalian ya yang menggunakan iCloud yang sama. Kalau dirasa iCloud kalian itu penuh dan tetap pengen backup, bisa juga dengan cara hapus salah satu backupan yang ada di bawah sini untuk mengosongkan iCloud-nya tadi. Habis itu baru deh tinggal backup now. Selanjutnya, pada saat kalian mau update ke iOS 18, pastikan jaringan seluler atau WiFi yang kalian gunakan itu dalam keadaan stabil ya. Tapi gue sih tetap rekomendasiin untuk pakai WiFi karena tentu akan lebih stabil. Apalagi kalau speed dari WiFi kalian tuh ada di atas 20 Mbps, pasti akan lebih cepat juga untuk downloadnya. Sementara untuk seluler kan tergantung dengan lokasi kalian untuk speednya dan cenderung lebih jumping ya. Untuk kecepatannya nggak akan sestabil pakai WiFi. Jadi mending pakai WiFi aja dan colokin charger kalian ke iPhone-nya biar pas proses instalasi itu nggak khawatir kehabisan baterai. Lagi pula kalian harus punya baterai 50% ke atas ya biar bisa install iOS-nya. Jadi ada 2 tahap tadi, yang pertama download dan juga install. Untuk download posisi baterainya bisa di berapapun persentasenya, tapi kalau install harus 50% ke atas kayak yang gue bilang tadi. Nah, untuk downloadnya pun ini bisa secara manual dan otomatis ya. Kalau kalian mau download secara manual, bisa pergi aja ke bagian software update di sini. Nah, iOS update-nya itu kalian bisa disable aja. Maka nanti kalau ada updatean iOS baru muncul, dia nggak akan otomatis ngedownload. Harus secara manual dulu kalian pencet download baru ke download. Tapi kalau kalian enable kan, dia akan otomatis ngedownload ya, dan nantinya akan ada notif
kalau download selesai dan disarankan untuk langsung install. Jadi terserah kalian mau kayak gimana, tapi kalau gue sih nyamannya secara manual aja, makanya di sini gue terapin disable. Gue juga saranin kalian untuk aktifin security response and system files ya. Fungsinya tuh untuk memungkinkan Apple mengirim pembaruan respon keamanan cepat ke iPhone kalian untuk memperbaiki keamanan di dalamnya. Nah, kalau semuanya udah dilakukan, tinggal download dan install aja, lalu nikmati fitur-fitur baru yang ada di iOS 18. Kalau kalian mau tahu fitur baru apa aja yang ada di iOS 18, bisa tonton videonya lusa setelah video ini tayang, karena tepatnya tanggal 17 dini hari nanti iOS 18 akan dirilis secara resmi dan gua akan kasih videonya di waktu yang sama. Ya, itu dia beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mendownload dan install iOS 18 ini. Silahkan kalian cermati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat update iOS nanti. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.